Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adilia Rahayu, NIM 2042063, ingin mempresentasikan mengenai uji beda dua rata-rata dan one way ANOVA yang menggunakan metode kedua yaitu Pirate Sample T-Test. Yang pertama-tama kita membuka aplikasi Excel terlebih dahulu. Lalu di sini saya menggunakan judul mengenai data nilai tes SBMPTN sebelum dan sesudah bimbel. Contoh datanya seperti ini, sebelum dan sesudah. Lalu setelah itu, setelah datanya terisi semua, lalu datanya kita copy. Setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di aplikasi SPSS ada data view dan variable view. Kita paste datanya di data view. Lalu setelah angkanya muncul, kita klik variable view dan name-nya kita ganti sebelum. Kolom kedua kita ganti sesudah. Lalu desimalnya kita ganti 0. Dan labelnya kita ganti sebelum bimbel SBMPTN. Dan yang kedua, kebalikannya yaitu sesudah SBMPTN. Nah, untuk usernya kita ganti scale. Setelah itu kita kembali lagi ke data view, lalu kita klik analis, comparement, Pirate Sample T-Test. Sebelum bimbel ini kita pindah ke variabel 1 dan sesudah SBM atau sesudah bimbel SBMPTN ini kita ganti ke variabel 2. Lalu untuk mengetahui hasilnya kita klik OK. Nah, dapat dilihat untuk hasilnya di sini di Pirate Sample Statistik dan Pirate Sample Correlation serta Pirate Sample Test. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, untuk Pirate Sample Correlation itu dari tabel di atas, nilai korelasi itu sebesar 0,541 dengan signifikansi sebesar 0,037. Hal ini berarti terjadi hubungan yang sangat kuat antara nilai tes SBMPTN sebelum dan sesudah bimbel karena nilai correlation-nya ini mendekati 1. Dan untuk tabel Pirate Sample Test itu untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai tes latihan SBMPTN antara sebelum dan sesudah adanya bimbel. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan merumuskan hipotesis H0 itu tidak ada perbedaan nilai tes SBMPTN antara sebelum dan sesudah adanya bimbel, dan HA ada perbedaan nilai tes latihan SBMPTN antara sebelum dan sesudah adanya bimbel. Dan untuk menentukan T hitung dan signifikansi dari tabel Pirate Sample Test ini dapat dilihat T hitungnya itu min 2,674 dan signifikansinya itu 0,018. Nah, untuk menentukan T tabel dapat dilihat pada tabel statistik. Pada signifikansi 0,05 dibagi 2 itu sama dengan 0,025. Dengan derajat kebebasan DF atau N-1, N itu adalah data yang di Excel tadi, kita menggunakan data sebanyak 15. 15 min 1 sama dengan 14. Hasil diperoleh untuk T tabel itu sebesar 2,145 atau min 2,145. Dengan kriteria pengujian,
Jika min T hitung lebih kecil daripada min T tabel atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Begitu pula dengan sebaliknya. Dengan signifikansi, jika signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Dan jika signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, untuk Pirate Sample Test itu nilai min T hitungnya itu lebih kecil daripada min T tabel, yaitu min 2,674 lebih kecil daripada min 2,145 dan signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Artinya 0,018 ini lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai tes SBMPTN antara sebelum dan sesudah adanya bimbel. Dari rata-rata atau min, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai tes sesudah bimbel SBMPTN itu lebih tinggi daripada sebelum. Jadi sesudah melakukan bimbel SBMPTN ini lebih tinggi daripada sebelum melakukan bimbel SBMPTN. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya kursus atau bimbel dari SBMPTN ini, maka akan meningkatkan nilai tes untuk latihan SBMPTN sendiri. Jadi itu dari uji yang kedua, yaitu menggunakan uji Pirate Sample T-Test. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.